Episode dimulai dengan Teresa dan Jane tiba di rumah besar milik Alice Vogelsong. Mereka memasuki rumah besar itu dan Risby memperkenalkan Reggie Brooks, penjaga keamanan yang melaporkan penemuan mayat di rumah itu. Reggie memberitahu mereka bahwa dia sedang melakukan patroli ketika dokter menelponnya dan mengatakan bahwa Alice tidak menjawab teleponnya. Teresa dan Jane lalu pergi ke tempat mayat ditemukan dan mereka menemukan mayat itu ternyata telah menjadi abu. Penyidik forensik CBI, Brad Partridge, yang pernah muncul pada episode 1 season 1 juga ada di lokasi. Dia berpikir bahwa ini adalah pembakaran spontan manusia. Jane memeriksa tempat itu dan menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan. Dia menunjukkan ada gumpalan kaca di perapian dan salah satu dari 4 gelas di meja hilang. Ini berarti ada 2 orang yang duduk dan minum, dan orang yang membunuh Alice sengaja mencoba menyembunyikan keberadaannya dengan melemparkan gelas ke dalam api. You're a ghoul. Selanjutnya, Risby memberitahu Cho bahwa petugas operator tidak mencatat nama dokter yang menelpon. Cho melihat botol kecil berisi sebagian abu Alice. Risby menyatakan bahwa Jane berhasil menemukan sesuatu yang bahkan ahli pembakaran terbaik di dunia pun tidak akan mampu menemukannya. Right. Best arson teams in the world would have missed it 99 times out of 100. Kemudian Teresa dan Jane menginterogasi keponakan Alice, Curtis Wales, yang membawa istrinya, Alex. Curtis memberitahu bibinya mulai kehilangan akal sehat. Sekitar 2 tahun lalu, ia mulai bertingkah paranoid dan mengira ada seseorang yang ingin mencelakainya. Ia memecat semua pelayannya dan tinggal sendirian di rumah besar itu. Jane bertanya kepada keponakan itu tentang dokter bibinya. Curtis mengatakan bahwa ia tidak banyak tahu tentang bibinya karena telah menjauhkan diri darinya sejak bibinya mulai bertingkah aneh. Padahal ia dulu sangat dekat dengan bibinya dan sering berlayar bersama. Istrinya mengatakan ada seseorang gadis yang biasa pergi bersama Alice berlayar, bernama Casey Robbins. Of my fondest memories from childhood were sailing with my Aunt Elise on the Songbird. Pergilah Teresa dan Jane menemui Casey di marina. Dia memberitahu bahwa Alice lebih cerdas daripada kebanyakan orang yang pernah ditemuinya. Casey mengatakan Alice banyak mengonsumsi pil yang sebenarnya tidak ia setujui. Dia lalu mengambilkan botol pil itu untuk mereka dan Teresa memeriksa nama dokter di botol tersebut, bernama Dr. Lance Reinhardt. It does, thank you. Kemudian mereka pergi menemui Dr. Reinhardt yang memberitahu mereka bahwa Alice menderita demensia dan sebenarnya juga ia tidak menyetujui kegiatan berlayar dan menghabiskan waktu bersama veteran perang. Diketahui ternyata Alice memiliki panti khusus untuk para veteran perang. Sementara pil yang Reinhardt berikan itu adalah obat tidur ringan karena siklus tidur yang seimbang sangat penting bagi pasien yang menderita demensia. Vogelsong Soldier's Home. I told it was dangerous, but Sementara di CBI, Risby memberitahu Teresa bahwa mereka tidak menemukan banyak hal tentang Curtis dan Alex. Mereka adalah seniman dan tampaknya uang keluarga membantu mereka tetap bertahan dengan bisnis mereka. Berkas Casey juga tidak berisi hal penting selain beberapa surat tilang parkir. Teresa ingin Cho dan Risby menggali lebih dalam tentang Reinhardt dan mencari tahu apa yang dia lakukan sebelum pindah ke California. See what he was doing before he moved to California and keep me posted. Selanjutnya, Teresa dan Jane akan pergi ke panti veteran milik Alice. Di sana mereka bertemu Chaplin Johnny Griffin, kepala panti itu. Johnny memberitahu mereka bahwa Alice sangat murah hati dan dia telah menjalin ikatan yang sangat istimewa dengan Lizzie Calhoun, seorang perawat yang pernah bertugas di Perang Vietnam. Johnny mengatakan dengan kepergian Alice ini, dia khawatir panti ini akan ditutup karena keluarganya tidak menyetujuinya. Panti ini didanai oleh perwalian keluarga Vogelsong dan dipimpin oleh Alice. Dia memberitahu Curtis berniat menghancurkan Alice dan mengambil semua yang menjadi miliknya. Dengan informasi itu, indikasi pengambil alihan warisan mulai menjadi salah satu motif di kasus ini. It was an obsession of his to crush her and take everything that was hers. Selanjutnya, Cho memasuki kantor Teresa dengan berkas 30 keturunan keluarga Vogelsong dan semua orang mempersoalkan sebagian dari wasiat dan menyalahkan sisanya.
Cho menyatakan bahwa dokumen tersebut menunjukkan bahwa Curtis juga membenci bibinya. Maka itu, Teresa dan Jen pergi ke galeri impresionis dan berbicara dengan Curtis. Curtis memberitahu mereka bahwa dia menggugat bibinya karena bibinya membuat keputusan yang salah dan orang-orang memanfaatkan kondisi mentalnya. Dia mengatakan Alice memberikan perahu layarnya bernama Songbird kepada teman berlayarnya, yaitu Casey. Dan perahu itu bernilai $1,4 juta. Dia juga mengatakan pengeluaran panti veteran sangat besar sehingga dia harus membuat keputusan. Reading of my aunt's will showed that little thief manipulated my aunt into giving her the songbird. Dengan informasi itu, mereka kembali menemui Casey. Dan Casey mengatakan dia menerima telepon yang menyatakan bahwa surat wasiat Alice dinyatakan tidak sah. Dia juga menyatakan bahwa Alice mewariskan jabatannya kepada kepala panti. Dan jika surat wasiat itu tidak sah, berarti kepala panti itu tidak akan mendapatkan jabatan Alice. Casey juga memberitahu Alice tidak gila dan obat-obatanlah yang menyebabkan masalah tersebut. There's more than just those pills. A lot more. Kemudian Trisby memberitahu Teresa bahwa Reinhardt dicari dalam kasus pembunuhan terkait kematian akibat pemberian resep obat penghilang rasa sakit yang berlebihan. Teresa menyuruh Trisby untuk menghadapi Reinhardt. Sementara Cho berada di panti veteran dan berbicara dengan Johnny. Johnny memberitahu mereka bahwa minggu lalu Alice bersama Lizzie dan Curtis dan Reinhardt datang untuk berbicara dengan Alice. She's the nurse, served in Vietnam. But she hasn't been in for the last few days. You have her address? Jen memberitahu Teresa bahwa mereka perlu kembali ke tempat kejadian perkara karena dia pikir dia mungkin melewatkan sesuatu. Dan benar saja sampai di sana, Jen menunjukkan kepada Teresa bahwa ada 2 barang yang hilang. Well, that medal's gone. I knew we missed something. Di sisi Cho, ia pergi ke apartemen Lizzie dan menemukan beberapa pil. Pemilik apartemen memberitahu Cho bahwa Lizzie dulu sering minum-minum. Dia merasa aneh bahwa Lizzie pergi menemui seorang teman dan tidak pernah kembali. All I know is I told her she can't stay here if she's not sober. Sesampainya di kantor CBI, Cho menunjuk surat perintah penangkapan Reinhardt yang tergeletak di meja dan Rigsby bergegas ke sana. Kedatangannya tepat ketika Reinhardt sedang mencoba menghancurkan beberapa resep yang ia tulis untuk Alice yang menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk. You're under arrest. Kemudian, Cho dan Rigsby memberitahu Teresa mereka telah menemukan barang yang hilang di rumah Alice, yaitu medali keluarga Vogelsen yang tak ternilai harganya. Sementara melanjutkan interogasi Reinhardt memberitahu Rigsby bahwa Alice menyuruhnya meresepkan pil tambahan itu untuknya. Alice mengetahui masa lalu Reinhardt dan memerasnya. Dia juga mengatakan bahwa dia membatalkan surat wasiat Alice karena merasa Alice kehilangan akal sehatnya. Sementara Cho memiliki beberapa petunjuk tentang gugatan yang hampir dimenangkan Alice melawan Curtis. I want to get a warrant to search Curtis Wiley's home and place of business. Kemudian, dengan surat perintah penggeledahan, tim mendatangi galeri Curtis dan Cho menemukan medali yang hilang di sana, membuat Curtis ditangkap. I'm arresting you for the murder of Elise Vogelsong. Rigsby lalu menginterogasi Curtis di hadapan pengacaranya. Rigsby memberitahu pengacara itu mereka telah menemukan medali tersebut dan kain renda yang digunakan untuk membungkusnya memiliki jejak zat yang digunakan untuk membakar Alice. Namun Jen merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Cho datang dan memberitahu mereka bahwa dia berhasil berbicara dengan hakim yang memimpin persidangan wasiat dan dia mengetahui bahwa Alice telah mengosongkan rekening dan panti veteran tersebut di ujung tanduk. Akibat itu, perebutan warisan akan jelas membuat Curtis memenangkan hak itu dan Alice akan masuk penjara. Mendengar itu, Teresa terkejut mengetahui bahwa Alice adalah seorang pembohong dan penipu dan berpikir bahwa jika Curtis menunggu selama seminggu, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Jadi tidak perlu ia harus membunuh Alice. Di tengah Jen yang berpikir, Teresa memberitahu bahwa Casey diminta untuk datang ke CBI untuk mengambil abu Alice dan menaburkannya ke laut sesuai keinginan Alice. Jen mengatakan akan mengantar abu itu kepada Casey langsung. I like the idea of giving this girl some closure. Jen pun tiba di kapal dan memberitahu Casey bahwa dia ingin berlayar bersamanya.
Casey menolak karena terlalu berbahaya, tapi Jane seolah-olah tidak mendengar. Ia naik ke kapal, membuka kotak P3K, dan mengatakan bahwa ia sudah siap. Di dalam kotak P3K itu, Jane mengambil suar laut dan menyalakannya. Casey mencoba mengambilnya dari Jane. Dalam perebutan itu, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut. Jane kemudian melemparkan suar itu ke dek bawah kapal. Dia mendengar batuk dan menarik keluar orang yang bersembunyi di bawah dek. Dan itu adalah Alice Vogelson. Dan dia membawa sebuah koper kecil. Mereka pun menangkapnya. Bon voyage! Pindahlah ke CBI. Casey setuju untuk bersaksi melawan Alice ketika dia mengetahui dari Cho bahwa ia telah ditipu Alice. Dan Alice berencana juga akan membunuhnya. I believe you. Sementara Alice memberitahu Teresa bahwa uang di panti veteran itu adalah miliknya. Dia tidak perlu Curtis memberitahunya bagaimana menggunakannya. Sementara mayat yang telah menjadi abu di rumahnya itu adalah Lizzie Calhoun. Dia mengakui telah membunuh Lizzie, agak disayangkan, tetapi dia harus melakukannya. Alice mencampurkan obat ke dalam minuman Lizzie dan kemudian membakarnya. Dia kemudian meletakkan medali itu di galeri Curtis untuk menjebaknya, lalu kabur bersama Casey. That was rather fun. Kasus pun selesai. Scene penutup, Alex berterima kasih kepada Jane atas bantuannya. Dan Jane meminta Curtis untuk menjaga panti tersebut. Dan Curtis berjanji akan melakukannya. Curtis dan Alex pergi, termasuk Jane yang akan kembali ke kamar untuk mengejar Red John. Now I'm gonna pursue Red John. Ciao.